mengenal Ihsan Mutaida, nomor absen 18 kelas 92. Saya akan menjelaskan tentang materi A. Proses pembuatan kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama, menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau stilasi. Melakukan strategi perubahan dengan menyederhanakan bentuk produk kerajinan dilakukan untuk melakukan pengamatan pada produk asal sebagai objek perubahan. Yang dilakukan adalah mengurangi bentuknya yang dirasa berlebihan dengan cara menambah bentuknya jika dirasa kurang menarik. Prinsip yang harus dilakukan dalam tahap perancangan adalah sebagai berikut. Pesan eksplisit pada produk harus jelas, apakah sebagai produk fungsional ataukah sebagai produk hias. Yang kedua, pesan yang bersifat implisit pun harus diperhatikan, apakah produk kerajinan membawa pesan informatif atau prestige. Ketiga, bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan, namun dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan. Keempat, produk kerajinan sebagai materi asal atau dilakukan penyederhanaan sebagai bentuk yang harus disiapkan, apakah bentuknya gambar ataupun bentuk langsung. Kelima, perhatikan penghematan bahan agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin dengan berbagai bentuk rancangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo Pak, nama saya Dana Pratama Gultom, absen 12 dari kelas 92. Saya akan membacakan materi A bagian 2, yaitu merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau deformasi. Merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau deformasi adalah cara menyederhanakan bentuk suatu kerajinan. Menyederhanakan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan cara merubah bentuk hingga menjadi bentuk yang benar-benar baru. Deformasi adalah perubahan bentuk yang terjadi secara permanen. Perubahan bentuk ini harus juga diimbangi dengan pengetahuan tentang objek atau produk aslinya, agar perubahan yang diharapkan dapat terlihat dengan maksimal. Deformasi ini juga diperlukan untuk menambah estetika dari suatu benda dan juga menghemat bahan dalam membuat benda tersebut. Contoh dari deformasi ini salah satunya adalah mangkuk keramik yang diubah dan dipercantik menjadi sesuatu yang lebih estetik dan beralih fungsi menjadi tempat untuk menaruh lilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niko Satria Silaban, absen 24. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bab 1 bagian B, jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Bahan yang digunakan sebagai dasar untuk kerajinan berbasis media campuran sangat beragam, bergantung pada sumber daya alam dari masing-masing daerah. Jenis bahan alam yang dapat digunakan adalah kayu, batu, logam, keramik, kulit, serat, dan sebagainya. Sedangkan jenis bahan buatan yang dapat digunakan adalah plastik, gips, fiberglass, dan sebagainya. Pertama, batu. Batu terdiri dari batu permata atau batu mulia dan juga ada batu akik. Batu permata mempunyai nama dari mulai huruf A sampai huruf Z yang diklasifikasikan menurut kekerasannya, yang dikenal dengan skala Mohs dari 1 sampai 10. Permata yang diminati di dunia adalah yang berkristal, seperti berlian, zamrud, rubi, safir. Batu-batu akik jenis anggur seperti biru langit, bungur, atau kecubung yang berasal dari Tanjung Bintang atau Lampung. Saat ini banyak diburu oleh para kolektor karena kualitas kristalnya. Kedua, ada logam. Logam banyak jenisnya, seperti perak, emas, perunggu, besi, dan titanium. Namun, perak paling sering dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran. Selain harganya terjangkau, juga lebih diminati dengan berbagai bentuk penampilannya. Logam dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti kayu, kerang, batu, dan lainnya. Proses pengecatan atau plating pada logam biasanya merupakan langkah-langkah terbaik untuk mencegah korosi. Ketiga, plastik. Plastik banyak jenisnya seperti botol, kantong, gelas, perabot dapur, perabot rumah tangga, dan lainnya. Namun botol paling sering dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran. Selain memiliki permukaan yang cukup keras, juga lebih diminati karena mudah dibentuk.
plastik memiliki sifat ada yang dapat didaur ulang dengan pemanasan kembali seperti plastik botol dan kantong, ada juga yang tidak dapat didaur ulang, contohnya resin. Plastik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti logam, kain, dan lainnya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isin Nurarin Jurani Fakram dari kelas 92 nomor absen 16. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang kayu dan keramik. Yang pertama, kayu. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, membuat perabot, bahan bangunan, bahan kertas, dan banyak lagi. Kayu juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan-hiasan rumah tangga dan sebagainya. Kayu juga banyak jenisnya seperti kayu jati, meranti, nangka, jati landa, kayu hitam, dan sebagainya. Sumber daya masing-masing daerah berbeda. Beberapa jenis kayu dipilih karena bersifat kedap air, isolator, dan mudah dibentuk. Kayu dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti logam, kaca, dan lainnya. Yang kedua, keramik. Keramik berasal dari tanah liat. Keramik memiliki disiplin ilmu tersendiri, maka kerajinan yang berasal dari tanah liat secara familiar disebut dengan keramik. Umumnya senyawa. Keramik lebih stabil dalam lingkungan. Bahan baku keramik yang umum dipakai adalah feldspar, ball clay, kuarsa, kaolin, dan air. Sifat keramik sangat ditentukan oleh struktur kristal, komposisi kimia, dan mineral bawaan tanahnya. Karena sifat keramik rapuh dan mudah pecah, maka keramik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lain yang bersifat lembut atau ringan, tidak merusak seperti kain, rotan, kertas atau karton, dan lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Ramon Antoni dari kelas 92 absen 31. Kali ini saya akan menjelaskan tentang produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Dalam berkarya tentunya tidak terlepas pada rancangan. Rancangan merupakan suatu gambar rencana atau gambar sketsa yang harus diikuti dalam proses membuat karya nantinya. Gambar rencana ini sangat penting sebagai alat bantu memonitor diri sebagai alat agar bekerja sesuai dengan rencana. Apabila pada saat proses pengerjaan ditemui kendala-kendala, rancangan dapat diubah sesuai solusi. Untuk selanjutnya pekerjaan dapat dilakukan kembali. Biasakanlah membuat rancangan sebelum berkarya. Sketsa pada rancangan juga bagian dari karya seni rupa, sehingga apabila kamu membuat dengan bagus, karya rancanganmu dapat dibingkai dan dipamerkan atau dipasarkan juga. Dari salah satu produk dan proses kerajinan berbasis media campuran ada bahan alamiah. Yang pertama, dari bahan alamiah tersebut saya akan menjelaskan tentang batu. Batu yang digunakan sebagai kerajinan selain batu permata atau batu mulia juga ada batu akik. Batu permata sebenarnya adalah sebuah mineral atau batu yang dibentuk dari hasil proses geologi yang unsurnya terdiri atas satu atau beberapa komponen kimia yang mempunyai harga jual tinggi dan diminati oleh para kolektor. Sebelum dijadikan perhiasan atau kerajinan, batu harus dipoles terlebih dahulu. Ada beberapa bahan dan alat kerajinan batu, yaitu satu bahan dan alat kerajinan batu. Bahan utama yang digunakan adalah batu, maka batu harus mendominasi dari produk kerajinan ini. Pemilihan batu harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan. Bahan campuran lainnya adalah kayu, logam, dan sebagainya. 2. Alat kerajinan batu. Alat yang digunakan tentunya juga alat yang sesuai dengan kerajinan yang akan dibuat. Pembuatan kerajinan batu membutuhkan alat khusus mulai alat pahat, gerinda, mesin pemotong, batu, dan sebagainya. 2. Logam. Logam merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hampir semua benda yang dimiliki manusia pada saat ini memiliki unsur logam. Di dalamnya misalkan smartphone mengandung berbagai unsur logam, alat-alat kedokteran, pisau rumah tangga, bagian-bagian kendaraan bermotor, kaleng minuman, dan benda-benda lainnya di sekitar kita. Membahas tentang logam. Logam memiliki jenis-jenis dan nama-nama yang berbeda-beda, diantaranya besi, aluminium, perunggu, timah, kobalt, seng, tembaga, logam, dan yang lainnya. Jenis-jenis logam tersebut bisa tercipta dari alam atau tercipta karena mencampur logam satu dengan logam yang lainnya bantuan manusia. Logam adalah unsur yang memiliki jumlah paling banyak di bumi ini. Jenis-jenis logam memiliki sifat dan kegunaan masing-masing. Sampai saat ini terdapat 65 logam yang terbentuk secara alami di bumi, namun hanya sedikit yang bisa dimanfaatkan dengan cara yang benar.
Logam-logam yang dapat dimanfaatkan ini hanya mencapai 20 buah, baik yang berdiri sendiri maupun sebagai bagian dari alloy atau campuran dari 2 buah logam atau lebih dan zat lainnya. Bahan alam logam banyak dibuat sebagai perhiasan atau aksesoris. Berkembang pula sebagai benda hias dan fungsional lainnya, seperti gelas, teko, nampan, wadah serbaguna, bahkan sampai piala untuk sebagai simbol kejuaraan. Bahan logam diolah dengan teknik bakar atau pemanasan dan tempa. Satu bahan kerajinan logam. Bahan utama yang digunakan adalah logam. Maka logam harus mendominasi dari produk kerajinan ini. Pemilihan logam harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan. Bahan campuran lainnya adalah kain, rotan, batu, karang, dan sebagainya. Yang kedua adalah alat kerajinan logam. Alat yang digunakan tentunya juga alat yang sesuai dengan rancangan kerajinan yang dibuat. Pembuatan kerajinan logam membutuhkan alat khusus yang dari mulai alat penggiling logam menjadi plat, alat patri, tang lancip, penjepit, dan sebagainya. Sekian Pak. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video tersebut. Sekian. Terima kasih. Selamat pagi Pak, nama saya Ariel Cornelius Torus, kelas 92, nomor absen 6. Saya akan menjelaskan materi C, produk dan proses kerajinan berbasis media campuran bagian 2. 3. Plastik. Plastik merupakan material yang baru secara luas dikembangkan dan digunakan sejak abad ke-20, yang penggunaannya berkembang secara luar biasa dari tahun ke tahun. Plastik sudah menjadi bagian hidup sekarang ini. Berbagai macam penggunaan plastik, mulai dari pembungkus makanan, bahan kecantikan, alat rumah tangga, sampai perangkat elektronik. Sifat plastik yang mudah dibuat, ringan, praktis, dan murah menjadi salah satu pertimbangan besarnya penggunaan barang berbahan plastik. Tetapi penggunaan plastik menimbulkan efek yang berbahaya bagi lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menilai persoalan sampah plastik sudah meresahkan. Indonesia bahkan masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai penghasil sampah plastik laut setelah Tiongkok. Sebagai generasi muda, kita harus memanfaatkan limbah plastik menjadi produk kerajinan. Hasilnya selain dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan, juga dapat meningkatkan perekonomian. Kreativitas kita sangat dibutuhkan untuk membuat produk kerajinan dari bahan plastik. 1. Bahan kerajinan dari plastik. Bahan utama yang digunakan adalah plastik. Bahan campuran lainnya adalah kayu, kain, logam, dan sebagainya. Alat kerajinan dari plastik. Alat yang digunakan yaitu biasanya adalah gunting, namun jika ingin digiling atau dipres maka diperlukan alat khusus. Dapat pula dipanaskan agar dapat dicetak. 4. Kayu. Indonesia memiliki hutan tropis yang banyak menyimpan kekayaan alam kayu seperti kayu jati, kayu mahoni, kayu pinus, dan sebagainya. Produk kerajinan yang dihasilkan juga bervariasi tergantung kayu dan teknik pembuatannya. Kerajinan ukir dari beberapa daerah sudah dikenal di mancanegara sejak zaman dahulu. Masing-masing daerah memiliki motif atau corak ukur yang berbeda, mempunyai motif dan nilai keindahan serta keunikan, dan memiliki makna simbolis yang penuh perambangan dan juga nasihat. Beberapa daerah yang dikenal ukiran atau pahatannya adalah Jepara, Yogyakarta, Cirebon, dan masih ada daerah lainnya. Kayu-kayu yang tergolong keras dapat digunakan sebagai kerajinan dengan teknik ukir atau pahat. Selain itu, juga dapat menggunakan teknik tempel atau sambung, baik dengan perekat maupun dengan paku. Proses pengukir atau memahat diawali dengan membuat sketsa terlebih dahulu di atas kayu, lalu dipahat dengan menggunakan alat pahat. Bahan kerajinan kayu. Bahan utamanya tentu adalah kayu. Pemilihan kayu harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk, seperti kayu jati, mahoni, akasia, dan sebagainya. Bahan campuran lainnya adalah kulit, kain, logam. Alat kerajinan, alat-alatnya adalah pahat, amplas, gergaji kayu, mesin bubut, dan sebagainya. Kerajinan keramik terbuat dari bahan tanah liat. Asal kata keramik adalah kramos yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya pecah belah, yang terbentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran.
Tanah liat memiliki sifat plastis sehingga mudah dibentuk. Setelah itu dibakar dalam tingkat pembakaran 600 Celcius sampai 1300 Celcius sehingga tanah liat menjadi keras, padat, dan kedap air. Indonesia memiliki kerajinan keramik dari berbagai daerah yang berciri khas, masing-masing menunjukkan keunikannya dari bentuk, teknik, hingga ragam hias yang ditampilkan. Keramik Indonesia yang kaya akan corak budaya yang membedakannya dengan keramik Cina, Jepang, atau Eropa. Hasil tanah liat dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Jika sudah kering, karya dibakar menggunakan tungku keramik dengan bahan bakar yang bervariasi seperti gas, kayu, minyak, tanah, atau listrik. Keramik yang dibentuk sudah dapat diberi dekorasi pada setengah kering atau saat sudah mengalami pembakaran pertama atau biskuit. Dekorasi yang dimaksudkan agar keramik tampak lebih indah dan kuat. Keramik dari tanah liat bakaran tinggi dapat dihias dengan berwarna glasur. Glasur adalah lapisan keras yang berkilap pada lapisan produk keramik. Menggunakan perwarna glasur, keramik harus dibakar secara khusus, yaitu dibakar 2 kali. Pertama, pembakaran biskuit 900 derajat Celcius, lalu digrasir, dibakar kembali hingga suhu 1200 sampai 1300 derajat Celcius. Bahan kerajinan keramik bahan utamanya adalah tanah liat. Pemilihan tanah liat harus disesuaikan dengan rencana pembuatan, seperti tanah liat stoneware dengan bakaran hingga 1300 Celcius, tanah liat merah atau earthwine dengan ukuran hingga 1000 derajat Celcius atau porcelain, dan sebagainya. Bahan campuran lainnya adalah kulit kain, logam, dan sebagainya. Alat kerajinan keramik adalah biasanya digunakan butsir, roll, spon, tali pemotong, alat putar tangan, alat putar kaki, tungku pembakaran, dan sebagainya.